warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus dumateng para pengasuh komunitas Lentera Hati ingkang sangat kaulo hormati lan kaulo taati fatwa-fatwanipun, segenap jajaran pengurus komunitas Lentera Hati, Bapak Mas Suki sebagai ketua beserta jajarannya ingkang sangat kaulo hormati, termasuk salah satunya presenter idola kita Mas Abdurrahman Afif. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih terus bisa mendampingi kita di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Monggo sareng-sareng kita doakan mudah-mudahan semua masyayikh, semua guru-guru kita, para pengasuh Lentera Hati, para pengurus komunitas Lentera Hati, termasuk Mas Rahman juga, karena memang nyawa, saya kiranya nyawa daripada jamaah komunitas Lentera Hati. Mudah-mudahan beliau semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipun kang saraken rizkine ingkang halal dan barokah, putra-putrinya menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Juga tidak lupa segenap jamaah komunitas Lentera Hati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara yang sama, yaitu pengajian Lentera Hati yang dipancar luaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari acara yang kita laksanakan pada setiap pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan yang sakit diangkat oleh Allah penyakitnya, yang sedang menghadapi sebuah permasalahan hidup, dengan barokahnya acara ini, mudah-mudahan diberi solusi atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Juga yang sedang kesulitan rizki, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah rizkinya dengan rizki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan putra-putri kita semua menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, para pendengar dan para pencinta suara Pasuruan yang dirahmati Allah, marilah kita melanjutkan acara kajian kita, yang mana pada pagi hari ini kita sampai pada halaman 16. Yang memiliki kitab, monggo dipun buka halaman 16, nyampe dateng faslun faminal wajib solawatin.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana pasal siji. Faminal wajibih mongko iku setengah saking barang kang wajib. Khamsu sholawatin utawi 5 pira-pira salat. Fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan sewengi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa orang yang sudah berkategori sebagai mukallaf, maka ia berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kewajiban-kewajiban tersebut, di antara keharusan sesuatu yang wajib dilaksanakan bagi orang yang sudah berkategori mukallaf adalah melaksanakan sholat 5 waktu fil yaumi, dalam sehari, wal lailati, dan semalam. Terus ketika seseorang tersebut sudah berkategori mukallaf, berakal, dan sudah mencapai usia baligh, maka ia wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ingkang pertama sholat napa? Az-zuhru nyatane sholat zuhur. Wa waktuha utawi waktune sholat zuhur iku idza zalat ing dalem ari kalane lingsir apa asyamsu srengenge ila maswiri dhilli kulli syai'in, enggo dadine ayangane saben-saben suci iku mithlahu umpamane utawa sepadane kullu syai'. Salat yang pertama kali, salat yang pertama yang wajib dilaksanakan oleh orang yang sudah berkategori mukallaf adalah salat zuhur. Salat niku sangat penting. Di dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengingatkan dumateng kita bahwa salat, as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Terus kualitas keagamaan seseorang itu salah satu tolak ukurnya adalah ketika dia melaksanakan sholat. Purun sholat napa mboten, aktif di dalam melaksanakan sholat napa mboten, sholatnya dilaksanakan sesuai waktunya napa mboten. Nah, dari pelaksanaan sholat tersebut kita bisa menilai atau sedikit mengetahui tentang kualitas keimanan seseorang. Nek sholatnya sae, sholatnya khusyuk, dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, khudur dumateng Gusti Allah, maka insya Allah keimanannya juga berkualitas. Sebagaimana kualitas sholat yang dilaksanakan. Kalau di dalam syarahnya dikatakan as-salatu ummul ibadat wa mi'rajul mu'minin wa munajatu rabbil alamin. Di dalam syarah kitab Sulam Taufiknya dikatakan bahwa salat itu adalah induknya ibadah. Di dalam salat itu adalah pokoknya ibadah atau induknya ibadah, ibadah. Dan juga sholat itu merupakan waktu naiknya seorang hamba, waktu mi'rajnya orang-orang mukmin dan bermunajah, berbisik atau berkomunikasi dengan Tuhannya. Maka sholat adalah sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sholat. Afadahu Sulaiman al-Jamal. Terus sholat niku sangat penting. Sholat itu adalah tiangnya agama dan sarana bagi kita, menjadi media bagi kita
untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus monggo kita katakan masalah sholat niki. Jangan sekali-kali atau jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku melalaikan kewajiban niki, melalaikan kewajiban sholat niki. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kanjeng Nabi niku kalau diceritakan di dalam burdahnya Imam Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, ketika melaksanakan sholat niku kakinya ngantos bengkak. Di dalam burdah dikatakan Zolamtu sunnata man ahyad zolama ila anishtakat qadamahud durrami warami. Itu Imam Abu Sa'id Al-Busiri niku memberikan sedikit gambaran tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menghidupkan malam, yang selalu tidak pernah tidur pada malam hari, dan waktu malam dipergunakan oleh Rasulullah untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngantos matul, ngantos watul sing jenenge delamaan niku saking karena merasakan berat atau sakit yang dikarenakan kram. Itulah Rasulullah. Beliau sudah jelas memberikan contoh yang sangat luar biasa dumateng kita semua, agar kita tidak lalai atau tidak boleh lalai di dalam melaksanakan sholat yang memang diwajibkan tersebut. Yang pertama adalah sholat zuhur. Adapun waktu sholat zuhur itu adalah ketika condongnya matahari ke arah barat. Itu masuknya waktu zuhur ila masiri dhilli kulli syai'in mithla, hingga menjadinya bayangan setiap sesuatu itu sama, ghairah dhillil istiwa, kecuali bayang-bayang ketika waktu istiwa, waktu beduk. Terus kalau waktu beduk tersebut, niki tolak ukur di dalam mengetahui waktu sholat zuhur. Tolak ukurnya niku ketika matahari niku sudah mulai condong ke arah barat. Lesak derenge niku waktu istiwa. Dan kita bisa menjadikan waktu istiwa tersebut sebagai pertanda masuk atau tidaknya waktu zuhur dan habisnya waktu zuhur hingga masuknya waktu asyar. Terus ketika waktu istiwa tersebut, ketika waktu beduk tersebut, pada saat itu posisi matahari betul-betul persis di atas kepala kita, maka bayangan niku kadang wonten, kadang mboten enten. Nah, kalau memang bayangan tersebut ketika waktu istiwa niku mboten enten ayangan, ada bayangan tapi tidak nampak di antara sekitar kita, mboten enten di sekitar kita, mesti wonten ayangan niku, cuman sesekali bayangan tersebut niku tidak menggambar di sekitar kita, niku waktu istiwa. Lah, ketika bayangan tersebut niku ukurannya sama, sudah menjadi sama dengan ukuran aslinya, lalu ukuran aslinya niku sak meter, kemudian bayangan tersebut niku sak meter, maka itulah akhir waktu zuhur. Insyaallah mekaten niku. Kalau memang waktu istiwa niku bayangan tersebut niku muncul di sekitar kita, ada di sekitar kita, mungkin munculnya setengah meter atau lebih kecil daripada itu, kemudian masuk waktu zuhur hingga menjadinya bayangan tersebut itu sama dengan dengan aslinya. Kalau pada waktu istiwa tersebut niku ada ukuran 5 cm, maka waktu zuhur tersebut akan habis ketika bayangan tersebut niku sama dengan aslinya lebih 5 cm niku wau, dan itulah akhir waktu zuhur. Insyaallah mekaten niku. Wal asruh lan salat asyar. Wa waktuha utawi waktune salat asar iku mimba di waktu zuhri, awit sause waktu zuhur
ila maghibis syamsi, tumeka maring surupe srengenge. Yang kedua adalah sholat asar. Waktu pelaksanaan sholat asar niku ketika habisnya waktu zuhur. Terus manakala waktu zuhur niku habis, maka pada saat itulah masuk waktu asyar. Sampai kapan waktu asyar niku? Ila maghibis syamsi, hingga surupe srengenge, atau akhir waktu asyar adalah ketika tenggelamnya matahari. Niku waktu asyar. Yang nomor 3, ingkang nomor 3, wal maghribu, lan salat maghrib. Wa waktuha utawi waktu maghrib iku mim ba'di maghibis syamsi, awit saking surupe srengenge, ila maghibis syafaqih, tumeka maring surupe mega al ahmari kang abang. Salat yang berikutnya adalah salat maghrib. Waktu pelaksanaan salat maghrib niku dimulai sejak tenggelamnya matahari hingga tenggelamnya mega yang berwarna merah. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib dan kitab-kitab fikih yang lain dijelaskan bahwa dalam menanggapi masalah waktu sholat maghrib niki, Imam Syafi'i sendiri ada 2 kaul. Kaul jadid dan kaul qadim. Pendapat terdahulu dan pendapat yang terbaru, terupdate. Kalau menurut pendapat terdahulunya Imam Syafi'i, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Sulamnya niki, itu waktu maghrib itu dimulai sejak tenggelamnya matahari hingga tenggelamnya atau menghilangnya mega yang berwarna merah. Itu waktu maghrib. Tapi di dalam kaul atau pendapat terupdate-nya, pendapat terbarunya Imam Syafi'i menyatakan waktu sholat maghrib niku lebih sebentar dari itu. Waktu sholat maghrib niku adalah waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan bersuci. Misalnya mandi, kemudian wudhu, menutup aurat, dan melaksanakan sholat 5 rakaat. Taruhlah 25 menit. Maka ketika waktu maghrib tersebut, ketika matahari sudah tenggelam, maka masuk waktu maghrib. Dan ketika waktu maghrib tersebut itu mencapai 25 menit, seukuran tadi misalnya nih, maka waktu tersebut, waktu maghrib niku habis. Menurut pendapat terbarunya, kaul jadidnya Imam Syafi'i. Tapi yang lebih muktamad, yang lebih kuat dan bisa kita jadikan sebagai pegangan adalah seperti yang dikemukakan di dalam Sulam Taufik niki, yaitu sejak tenggelamnya matahari hingga hilangnya mega yang berwarna merah. Tapi ada yang perlu diingat, ada yang perlu diperhatikan. Kalau di dalam pendapat terbarunya Imam Syafi'i niku menyatakan bahwa waktu sholat maghrib niku sebentar, adalah waktu yang hanya dipergunakan untuk melaksanakan bersuci, menutup aurat, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian lalu habis waktu sholat maghrib. Tapi bukan berarti dengan habisnya waktu sholat maghrib tersebut masuk waktu isya, mboten. Maka hati-hati khususnya di bulan Ramadan. Di pedesaan niku kadang saking kesusune untuk melaksanakan, untuk segera menyelesaikan sholat taraweh, hingga mereka melaksanakan azan isya sebelum masuk waktu. Saking kesusunnya, mungkin salah satu ada penyebabnya niku nggih salah paham masalah niki.
merasa mengikuti pendapat terbarunya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa waktu sholat maghrib niku sangat sebentar, 20 menit atau 25 menit kemudian habis. Mereka beranggapan dengan habisnya waktu sholat maghrib, waktu sholat isya masuk, padahal mboten. Salah faham yang semacam itu. Terus atos-atos khususnya di wilayah pedesaan yang saya tahu, khususnya di bulan Ramadan, mantun buko sedilu moro-moro adzan, kemudian melaksanakan terawih, saking akase nopo saking kepingin endang mari nopo yok nopo, sampai durung masuk waktu mereka sudah melaksanakan adzan, kemudian melaksanakan sholat isya. Dan itu keliru, jelas itu salah, itu fatal itu. Kenapa saya katakan fatal? Karena sholat terawih yang mereka laksanakan, sholat isya yang mereka laksanakan itu tidak sah. Sholat isya mboten sah, secara otomatis sholat terawihnya juga tidak syah. Itu jelas. Karena syarat syahnya untuk melaksanakan sholat terawih niku dilakukan setelah melaksanakan sholat isya atau satos niki. Khususnya sekali lagi untuk di wilayah pedesaan. Nggih, atau satos sangat di dalam masalah sholat isya niki. Jangan sampai salah paham dengan pendapat terbarunya, pendapat jadidnya atau kaul jadidnya Imam Syafi'i. Terus ampun ngantos sholat isya dilaksanakan sebelum waktunya, cek endang-endang bisa melaksanakan sholat terawih. Nah niku fatal niku dampaknya. Sholat isyaknya mboten sah, secara otomatis sholat terawihnya juga mboten sah. Mohon diperhatikan khususnya untuk yang biasa kesusu di dalam melaksanakan sholat terawih niki. Samake sebenarnya mboten repot kados singen. Sekarang ada digital falak, nggih. Digital falak niku sae niku. Dan memang direkomendasikan oleh kalangan Nahdiyin. Jadi waktu digital falak niku aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk menjaga waktu sholat, dan itu insya Allah lebih akurasinya itu lebih bagus. Saya niku digital falak niku boten kados singen, lek singen kudu ndelok mego, kudu ndelok ayang-ayang, sakmangke sampun wonten jadwal teng kalender niku wonten jadwal sholat juga. Kalender LH nggih ngaten nggih wonten jadwale nggih Mas Rahman nggih. Nggih. Terus tidak sesulit dulu. Zaman dulu. Mungkin tidak sesulit era atau masa yang dulu. Terus nggih hendaknya apa yang sudah dimudahkan oleh Allah niki jangan diremehkan. Jangan diremehkan dengan melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya. Kados niku wau saking kesusune untuk melaksanakan sholat tarawih hingga azan isya dilakukan sebelum waktunya, cek endang-endang iso melaksanakan sholat tarawih dengan beranggapan mengikuti pendapat qodimnya Imam Syafi'i, padahal paham yang semacam itu jelas itu adalah paham yang salah. Yang berikutnya wal isya'u lan sholat isya. Wa waktuha utai waktune sholat isya iku mimba di waktil maghribi. Awit saking sakwuse waktu maghrib ila tulu il fajri shodikih tumeka maring metune fajar sodik. Sholat yang berikutnya adalah sholat isya. Sedang waktunya sholat isya itu dimulai sejak selesainya waktu sholat maghrib hingga terbitnya fajar sodik. Was subuh lan sholat subuh. Wa waktuha utawi waktune sholat subuh iku mimba di waktil isya'i awit saking sause waktu isya ila tulu isyamsih tumeka maring metune srengenge. Sholat yang terakhir, sholat yang nomor 5 adalah sholat subuh. Sedang waktu pelaksanaan sholat subuh itu adalah sejak selesainya waktu isya hingga terbitnya matahari. Itulah waktu-waktu pelaksanaan sholat yang berkategori wajib. Terus atau satos sholat tersebut, salah satu syarat sah sholat tersebut terus dilakukan pada
waktunya. Fatajibu mongko wajib apa hadhil furudu ikilah pira-pira fardu fi auqatiha ing dalam pira-pira waktune furud ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam balighin kang baligh akilin kang duweni akal tahirin kang suci. Maka 5 sholat yang berkategori wajib ini harus dilakukan, wajib dilakukan sesuai dengan waktunya untuk setiap orang muslim baligh, berakal dan suci dari haid dan nifas. Fayahrumu mongko haram apa taqdimuha dinginake furud ala waktiha ing atase waktune furud. Wa takhiruha lan ngakhirake furud anhu saking waktu li ghairi udrin kaduwe liyane wong kang duweni udzur. Tidak boleh kita mendahulukan melaksanakan sholat sebelum masuk waktu, dan juga haram bagi kita tanpa ada udzur untuk mengakhirkannya hingga keluar waktu. Terus intinya sholat niku harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Fa'in toro amangka lamun anyar teko apa maniun barang kang nyegah kahaidin koyok dene haid ba'dama ing dalem sause mangsa madha kang kliwat apa ma min waktiha bayane saking pira-pira waktune furud apa ma barang kelintu malih fa'in tara'a mongko lamun anyar teko apa maniun barang kang nyegah kahaidin kaya haid ba'dama ing dalem sause mangsa madha kang kliwat min waktiha saking waktune furud apa ma waktu ya sauha kang amot apa ma ing furud. Terus kalau memang ada sesuatu yang mencegah kita untuk melaksanakan sholat, misalnya haid, kita baru haid, kita kedatangan haid, khususnya wong wedok niki mboten nenten yang jalar haid. Terus lek wonten tiyang estri niku datang bulan pada saat waktu yang masih cukup untuk dipergunakan untuk melaksanakan sholat, maka kelak ketika ia suci wajib mengqadha. Misal waktu maghrib niku misal nggih, waktu maghrib niku jam 6 misalnya. Kemudian wong wedok niku wau mengalami haid utawi ngeten mawon. Pada saat masuk waktu asyar oleh setengah jam, misal jam 3 asyar, kemudian setelah 30 menit, berarti setengah jam dari waktu asyar niku jam setengah 4 dia datang bulan mengalami haid, ya, sedangkan masa 30 menit tersebut itu adalah waktu yang bisa dipergunakan untuk melaksanakan sholat. Tapi kebetulan pada saat itu wanita tersebut dereng melaksanakan sholat, maka kelak ketika suci dia wajib untuk mengqadhanya. Demikian juga dengan sholat sebelumnya. Au zawalul mani utawa ilangnya barang kang nyegah. Demikian juga ketika hilangnya atau sucinya dia dari haid. Kalau tadi saya mencontohkan waktu maghrib misalnya jam 6, jam setengah 6 niku suci lare niku, suci dari haid. Maka sholat asyarnya wajib diqadha sekaligus sholat yang sebelumnya, karena zuhur dan asyar niku saged untuk dijamak. Insyaallah makaten niku. Waqat bagialan teman-teman kari minal waktu saking waktu apa qadru takbiratul ikhrami. Kira-kira nih takbiratul ikhram. Ya napa lek ngeten lazimat mongko wajib ing man. Lazimat mongko wajib apa qadha ing man. Wa kadzalan iku kelawan kaya mengkono-mengkono barang ma utawi salat qablaha kang ing dalem sadurunge salat in jumiat lamun iso den jamak maha sertane salat seperti itu niku wau keterangane. Terus kalau memang suci wanita tersebut niku suci pada masa yang mana waktu tersebut niku masih tersisa waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan takbiratul ihram, maka dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Dan sholat sebelumnya, kalau memang antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua niku saged dipun qadha. Insyaallah niku mawon untuk sementara waktu ingkang saged kula aturaken. Mudah-mudahan walaupun sedikit
menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi catatan ibadah untuk kita semua yang pastinya akan bermanfaat pada kehidupan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Untuk sementara waktu kami kembalikan dumateng presenter kita Mas Abdurrahman Afif. Sampun Mas Rahman. Inggih. Baik, terima kasih disampaikan atas tausiahnya. Mudah-mudahan dengan tausiah tadi kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah sehingga bisa mengerjakan beribadah dengan sesuai apa yang dia sampaikan melalui kitab Sulamut Taufik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami tunggu atensi Anda di 0343745777 atau di 081130600107. Untuk pagi hari ini karena kemarin kami sampaikan pas radionya tidak on, kami sampaikan lagi ini ucapan dari Bapak Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan terima kasih kepada Ibu siapa kemarin ini? Ibu Sukarsi. Alhamdulillah acara silaturahim Lenterati ke-93 Khat 27 November 2022 atau 3 Jumadil Ula 1444 Hijrah bertempat di kediaman Bapak Ridwan Gunawan atau Ibu Sukarsi, Dusun Pandean, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh asatid, pengurus cabang lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, pengurus Korwil dan jamaah yang hadir. Kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada tuan rumah atas jamuan dan tempat sehingga terselenggaranya acara silaturahim bulanan Komunitas Lenterati. Kami selaku pengurus komunitas meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Semoga semua yang kita kerjakan bernilai ibadah dan menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bapak Kolonel Sugiono. Sudah saya sampaikan untuk Pak Ketua. Baik, ini ada yang sudah masuk. Yang pertama ini ada Bu Lili, ibunya Hasan Hussein di Keraton Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus, saya punya teman wanita sekaligus tetangga yang kemarin itu bertengkar dengan anak laki-lakinya yang masih usia sekolah SMA, tapi oleh ibunya tidak disekolahkan. Penghasilan ibunya ini dengan jualan snack, es, dan lain-lain. Waktu ibunya mau berjamaah ke masjid, si anak ini tidak mau jaga dagangan ibunya. Intinya anak ini sangat berani pada ibunya, bahkan ibunya dikon-kon dalam bahasa Jawanya. Yang saya tanyakan, bagaimanakah solusinya menghadapi anak seperti ini yang tidak pernah sholat berjamaah, sedangkan ibunya sendiri rutin berjamaah? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Mungkin kita doakan kalau ada namanya bisa dikirim Bu ya, biar dapat hidayah. Kalau dapat hidayah kan kita yang merasakan bahagianya, karena bertetangga orang soleh dengan orang soleh itu bahagia Gus, tidak ada kenteng ceweng ribut. Monggo Gus. Saya juga berdoa mudah-mudahan putra dari Ibu Lili dibuka hatinya oleh Allah, mendapatkan hidayah dari Allah sehingga menjadi putra yang soleh, menjadi putra yang taat, menjadi putra yang bermanfaat untuk orang tuanya, menjadi putra yang membanggakan untuk kedua orang tuanya. Tadi pertanyaannya bagaimana di dalam menghadapi anak
yang berkarakter seperti itu. Salah satunya nggih menawi ingkang saged kula urun rembukaken niku nggih dibacakan Fatihah Ibu Lili nggih. Setiap usai melaksanakan sholat niku khusus dipun khususaken dumateng putra Ibu Lili niku wau. Harapane setelah nopo membaca Fatihah niku dipun doaaken, dijalukaken dumateng Allah. Mudah-mudahan putrane Ibu Lili niku mendapatkan hidayah dari Allah sehingga tidak menjadi putra yang akul walidain, durhaka kepada orang tuanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Terus doa yang sepan niku mandi Ibu Lili. Doa orang tua untuk anaknya niku sangat-sangat luar biasa. Ini terus Kanjeng Nabi apa? Doa ul walid alal walad ka doa in nabi alal umat. Terus doa orang tua untuk anaknya niku mustajab, mandi. Sing penting ibuke juga wong tuane nggih kudu jedek nang pangeran. Tapi ketika wong tua niku ndonga untuk anak, doa apapun insyaallah niku mandi. Makanya sangat dianjurkan untuk setiap orang tua niku lebih bersemangat di dalam mendoakan kebaikan untuk putra-putrinya. Dan Rasulullah juga mengingatkan dumateng kita semua untuk berhati-hati kepada setiap orang tua agar tidak sampai mengeluarkan, jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan sing membahayakan dumateng putra-putrine, membahayakan dan madharat dumateng putra-putri kita. Napa malih ngantos donga elek saking mandure boten usah ngenteni suwe-suwe biasane lek tiyang sepasing donga niku. Insyaallah mekaten Mas. Baik, demikian untuk Bu Lili yang ada di Sidoarjo. Jadi bisa diteter dengan Fatihah Bu ya. Teteri. Untuk berikutnya ada dari SMS 08523695 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus, dia sholat tapi suka mencuri. Apa sholatnya tidak diterima? Dari Abdurrahim di Sumeneb. Mau Gus. Kalau tadi saya menjelaskan bahwa Rasulullah niku nate dawuh as-sholatu ibaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Tolak ukur keimanan seseorang niku juga tergantung dumateng salate. Terus ketika seseorang tersebut niku salate sae, insyaallah perilakunya, akhlaknya juga akan sae. Tapi niki pun salat, tapi kok seneng nyolong. Ya napa? Berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan salatnya. Intinya seperti itu. Terus ada sesuatu yang kurang sesuai di dalam sholatnya. Sebab lek tiang sholat niku teman, betul-betul merasa dia menghadap kepada Allah, dia betul-betul merasa kehambaannya, hamba yang tidak memiliki daya dan upaya, insya Allah dia akan selalu merasa bahwa Allah selalu memperhatikan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu tidak akan bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk melakukan hal-hal yang haram, dia akan lebih berhati-hati, dia akan lebih menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu dengan sholatnya. Bukan sholatnya boten mandi atau sabdane Rasulullah niku keliru, boten. Yang jelas dia di dalam melaksanakan sholat itu ada yang kurang baik, atau ada sesuatu yang memang tidak seharusnya dilakukan pada saat sholat, sehingga sholat yang dilaksanakan tersebut boten berdampak positif datang pelaksananya. Insya Allah maka Mas. Baik, berarti sholatnya masih buat mainan itu. Wailul itu berarti. Baik, untuk Pak Subhan kalau masuk jangan di nomornya radio, masuk ke nomor saya sendiri saja, karena di radio itu pakai komputer, nggak bisa diangkat
bagi yang menelpon. Sambil menunggu ini ada pertanyaan juga dari 08135333 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Nyai, bagaimana niatnya sholat setelah wudhu? Apakah li syukril wudhu atau ba'dal wudhu? Matur nuwun dari Sani di Pasuruan. Sinan Dari Sani di Pasuruan. Sani eling lagune PCL Sani. Kalau saya nututi Sani gitu ya. Oke. Pak Sani atau Mas Sani mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan mudah-mudahan aktif di dalam mengikuti program-program acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas Lentera Hati LDNU Pasuruan yang dipancarluaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM. Mudah-mudahan berdampak positif datang panjenengan khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Napa nih Bos? Yang ditanyakan gitu. Okay. Niatnya. Oh niat, nggih. Sholli sunnatan ba'dal wudu mawon. Nggih. Niat niku wonten manah nggih. Untuk melafatkannya niku hukumnya sunat. Saya pernah juga mendengar li syukril wudu. Li syukril wudu, nggih. Untuk mensyukuri wudu. Menyukuri wudu. Baik, ini ada juga pertanyaan. Nah, ini permintaan Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kula nyuwun bantuan Fatihah kangge anak kula ingkang sakit wonten pondok pesantren, mugi diparingi sehat lan panjang umur, matur suwun. Mungkin kita bacakan di terakhir, dan untuk ibu yang minta ini namanya ditulis Bu ya, dikirim ulang karena Fatihahnya biar langsungan Gus ya, tertuju. Nggih. Wonten pondok sakit sungguh suatu yang luar biasa nih. Purun mondok, purun ngaji ini adalah suatu yang luar biasa. Luar biasa sangat, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal. Baik, ini ada dari Pak Subhan. Oh. Iya, Pak Subhan dulu. Ntar saya kelas. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Pak Subhan mau bertanya, kalau sholat sunat itu yang baik itu, yang betul itu bagaimana, harus pakai adaan apa tidak Pak Ustaz? Misalnya sholat sunat qobliyah subuh, misalnya sunat qobliyah subuhi rakaat ini lillahi ta'ala, apa harus pakai adaan, memanfaatkan adaan atau bagaimana Pak Ustaz? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi Pak Subhan nggih, Bapak Subhan. Kata saya semangat sekali. Pak Subhan kalau ini rawuh Mas. Nggih, bagian anu niku. Ngampun Dik. Yang menyambut tamu bawa mobil. Oh ngeten ya Allah. Yang kancang kakak perkasa itu Mas. Nggih. Kula sumrap wajah menawi. Kalau dereng kenalan nggih, akhirnya nggih niku wau. Nggih. Bapak Subhan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Terkait masalah niat sholat niku sangat mboten lillahi ta'ala, ya mboten napa-napa. Menawi kula pribadi biasane usolli sunnatan ba'dal zuhri atau ba'dal isya rakaataini lillahi ta'ala ngeten. Kalau saya biasanya ngelakoni niku, ngelampahi niku ngeten. Insyaallah mekaten Mas. Nggih. Sampun Gus nggih. Nggih. Baik, untuk ibu yang tadi sudah kirim, monggo dikirim ulang ya. Ini masih ngetik guys. Apakah ini coba saya kontennya buka. Oh, sambil menunggu ini ada dari Bu Nurul Aini yang masuk tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya nggih. Apabila ada makmum masbuk saat sholat Id, baik masbuk 1 rakaat atau 2 rakaat, apakah tetap disunahkan takbir 7 kali dan 5 kali nggih? Terima kasih atas jawabannya, semoga sehat selalu ya. Amin. Dan Amin. Mas Rahman nggih. Amin. Nggih. Makmum masbuk ketika melaksanakan sholat Id, terus makmum masbuk niku orang yang ketinggalan sholat imam, nggih.
Nggih, karena memang aturan daripada pelaksanaan sholat Id niku dengan pinten niku. Kalau rakaat kedua niku pintu dah. Yang Itu pertama, wolu, yang wolu, pertama nggih. tujuh. Yang pertama 7 boten 6 Mas Roman. 7 sama 5. Lah nggih. Oh, sing pertama sing kata nggih. 7 sama 5. 7 sama 5 nggih. Terus nggih. Kalau memang masbuk kemudian nambah 1 rakaat nggih, takdirnya nggih sesuai aturan niku. Berarti pada saat melaksanakan rakaat kedua nggih 5 rakaat niku wau. Katen Mas Rahman. Nggih. Jadi tetap nambah Gus ya. Nggih. Bentar Gus, saya pindahi yang sudah masuk nih. Coba ini coba saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Ya ala Allah, hamba Allah di Purwosari. Pak Yai dalam tadi curhat menika dalam kagungan putri nyambut damai datang tebih di luar kota dengan gaji yang sedikit, dan kemarin kapan hari Pak Bonya udah mengusahakan untuk dimasukkan di wilayah sini biar dekat sama orang tua, dekat sama rumah. Udah masuk Pak Yai, udah lulus, entah kenapa, dikarenakan apa nggak jadi dimasuki, nggak jadi dijalani Pak Yai. Akhirnya balik lagi di tempat yang lama. Kita pada di sini udah kajian besar untuk bisa merubah nasibnya. Kita Pak Yai sekarang sebagai orang tua sangat menyesal, kepikiran pendidikan akhir Pak Yai. Namun kau cuma dereng rezeki pun padahal udah di depan mata. Sampun lulus sama jajang griku sip-sipan nonton Pak Yai. Akhirnya ayah pun niku karepe pun niku mesahaken sip-sipan. Biasanya pun betul nanti kerja sip. Saat ini ke mulai kelewinanku Pak Ayah pun kang ngedoli pun betul bisa dijalani soalnya sip-sipan wonten Pak Yai. Inggih. Sampun dalam juga ibu namun sangat menyesal mawon dalam zaman istighfar yang kata, tapi tersik menawi emot badan agak lemes nonton Pak Yai dalam yon petunjuk pun badan dengan Pak Yai kersane kula saged ikhlas menika setir yang rezeki pun Bu sama nggak ada kesempatan lagi kedua. Inggih. Kesempatan tasik paling rezeki yang datang sakit balik datang wilayah ngeriki. Inggih. Lewat dalam kali itu malih. Nonton Pak Yai dalam yon sarane pun matersun sangat yang bener kang agung Pak Yai bener wonten salah lepat anggenipun dalam matur Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu yang sudah atensi masuk, dan mudah-mudahan anaknya diberi kesempatan rezeki yang lebih baik Inggih. dan juga diberi hidayah sehingga bisa mengabdi pada ibunya. Oke, monggo Gus. Kalau menurut paham saya dari curhatan ingkang agak berdurasi lumayan panjang niku wau niku sanes mengeluhkan masalah
kedurhakaan seorang anak, kata si Mas Rahman. Cuman kalau menurut saya niku adalah bentuk beratnya orang tua ketika jauh dari anak, insya Allah mekaten niku, dan berharap anak niku wau sakit bekerja di tempat yang lebih dekat sehingga wong tua niku mboten kepikiran. Satu, syukuri segala yang ada, syukuri apa adanya. Syukuri apa yang ada. Leres nih, senasa nyanyian niku leres niku. Terus ketika kita niku berusaha untuk selalu berpositif thinking datang Allah, dan kepada siapapun selalu berpositif thinking, boten suudzon dumateng Allah, boten suudzon datang sesama muslim, boten suudzon, intinya ndak mudah suudzon. Kalau mindset kita niku sampun positif, maka insya Allah apa yang kita ucapkan, gerak-gerik kita, dan semuanya tentang kita niku akan berdampak positif. Terus satu, kalau memang sementara waktu pekerjaan tersebut niku harus jauh dari orang tua, untuk sementara waktu dipun syukuri. Karena pangeran ngeten niku, lek pun syukuri dan sadar bahwa itu memang kehendak Allah, insya Allah kita akan lebih bisa menerimanya. Karena kula kalian panjenengan niku memang tidak memiliki daya apapun, la haula wala quwata illa billah. Terus semua niku memang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaluk datang pangeran, nyuwun datang pangeran, mendekatkan diri datang Allah, berdoa kepada Allah, dan purun mendekat dumateng Allah, purun dados tiyang ingkang bertakwa datang Allah, ya napa terus Allah yaj'allahu makhraja. Allah akan memberikan solusi atas permasalahan hidup yang dia hadapi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari tempat-tempat yang tidak terduga. Sing penting dados tiyang ingkang bertakwa datang Allah, insyaallah. Maka termasuk. Baik, demikian untuk ibu yang ada di Purwosari. Untuk Bu Lika ini namanya siapa? Atau langsung Fulan bin Fulan maunya? Ini ada Pak Nurkholis yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Nurkholis. Bapak Nurkholis. Pak Nurkholis Beji. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Alhamdulillah Bapak Nurkholis. Alhamdulillah. Kita melaksanakan sholat terus ya pada waktu kita pernah jalan-jalan kemana, sama ke Pasuruan, daerah Ojek katakan ya. Di sana itu waktu sholat asar itu rata-rata setengah 4. Nah, daerah sini kan rata-rata jam 3. Saya jam 3 kan sudah melaksanakan sholat asar. Di situ Lebih ada. belum asar, waktu udah sholat dan asar. Gimana sholat saya yang sudah mendahului ini Gus? Apa sudah sah atau gimana ini Gus? Matursun atas penjelasan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nurkholis, ketika Bapak Nurkholis telepon niku wau terbayang kados ngomong teng ngajeng kados wajahnya niku tergambar ngeten lho. Kados kepanggih. Bapak Nurkholis, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Salah satu jamaah ingkang saged dicontoh niki, aktif, dan ketika komunitas Lentera Hati mengadakan pertemuan, mengadakan kopdar, beliau pasti hadir, padahal lebih luar biasa, sungguh sangat luar biasa niki Bapak Nurkholis. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, rizki ini lancar, barokah, putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kalau pertanyaan Bapak Kholis sudah melaksanakan sholat asyar, kemudian melakukan perjalanan ke daerah lain, ke luar kecamatan, kok ternyata di tujuan yang beliau tuju, itu baru melaksanakan azan. Ya nopo sholat, kalau mau nopo Pak Nurkholis. Kalau masalah azan niku, azan itu tidak harus dilaksanakan di awal waktu, mboten. Azan niku syaratnya niku harus dilakukan pada saat waktu
waktu sholat niku sampun masuk. Kalau memang misal jam 3 niku adalah waktu awal masuknya waktu sholat asyar, kemudian ada sebagian tempat ketika jam 3 langsung adzan atau nanti sekitar jam 4 nembe adzan niku nggih mboten napa-napa, dan itu sama sekali tidak berdampak datang sholat yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Nurholis. Terus intinya sholat Bapak Nurholis niku tetap sah dan tidak perlu untuk mengulang, insyaallah makaten Mas Rahman. Baik, demikian untuk Pak Nurholis, dan mohon maaf kan tadi Pak Wahyudi rupanya masuk di link telepon, tidak bisa masuk. Mungkin ini ada gangguan. Karena sudah waktunya kita undur diri, sudah 6.58, dibacakan doa Gus sebelum kita tutup dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah tadi ya? Oh nggih. Nggih. Fatihah datang Ibu yang minta barokah Fatihah. Ibu Lili niku wau nggih. Ibu Bu Lika mungkin itu. Nggih. Untuk anaknya, untuk anak-anak, untuk putra Ibu Lili mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Untuk putra dari salah satu pendengar niku wau beratensi, beliau sakit di pondok. Nggih, putranya sakit di pondok. Monggo sareng-sareng kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan segera disembuhkan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala hadiniyah wa ala mana wassalafus sholih, wa khususan ila putra niku wau, ibu niku wau yang sakit, dan juga Ibu Lili yang putranya mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti wasallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah was-sab'il mathani an taftaha lana bikulli khair wa an tatfaddal alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi atyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair, innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair mu'ti li kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa wassi arzaqana wa hassil maqasidana wa li jami' hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana, Allahumma nawwir bil ilmi qulubana, Allahumma nawwir bil ilmi qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih disampaikan kepada beliaunya yang sudah memberikan pengajian.